Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa qala aidan, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali mari kita menyampaikan puji syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk hidup dan diberi kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan yang penuh berkah, maghfirah dan rahmah ini. Marhaban ya Ramadan. Semoga kita dapat menunaikan puasa Ramadan dengan penuh kekusukan untuk memperoleh derajat takwa dan rahmahnya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Topik ceramah kita di hari pertama Ramadan ini adalah syahwat dan puasa. Agar kita bisa lebih memaknai puasa kita ke depan supaya kita memperoleh derajat takwa. Kaum muslimin, semua ritual atau ibadah dalam Islam bertujuan untuk membentuk manusia memiliki akhlakul karimah atau bermoral. Salat misalnya untuk membentuk manusia bersih lahir batin dan terbenteng dari perbuatan keji dan mungkar yang bertentangan dengan sejatinya manusia. Zakat juga untuk mensucikan manusia dari harta, sifat rakus, loba, tamak dan hubud dunia. Puasa juga mengantarkan manusia menuju manusia yang muttaqin, yang mampu mengendalikan nafsu makan, minum, nafsu seks, egois, dan nafsu kebinatangan. Haji dan umrah untuk mengantarkan manusia dekat dengan Allah dan melepaskan diri dari atribut-atribut atau topeng-topeng kehidupan duniawi yang membelenggu mereka sehingga mereka terpenjara dari ingat dan hadir di hadapan Allah yang Maha Suci. Sejatinya bagi manusia yang telah salat, puasa, zakat, haji dan umrah dapat menjadi insan kamil, menjadi uswatun hasanah dan motor yang menggerakkan perubahan dan kebajikan semesta. Bukan sebaliknya menjadi hizbus syaitan, pasukan atau tentara setan. Pertanyaannya, kenapa manusia muslim yang telah sekian lama menjalankan ritual ibadah dalam Islam masih berperilaku hizbus syaitan, yaitu penggerak atau pelaku perbuatan keji dan mungkar? Boleh jadi mereka belum memahami dan mengaktualisasikan secara kafah makna ritual atau ibadah dalam Islam. Dengan kata lain, mereka belum memahami makna eksoteris dan esoteris ibadah dalam Islam. Mungkin mereka baru sebatas pengguguran kewajiban atau tujuan lainnya yang terselubung. Kaum muslimin, makanya orang yang salat tapi dicap oleh Allah celaka, fawailul lil musallin. Mereka sudah puasa tapi hanya baru menahan haus dan lapar. Sudah zakat, infak, sedekah tapi dilemparkan nanti ke neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berhaji hanya untuk wisata, bisnis dan pamer. Inilah kadang-kadang fenomena kehidupan dari kita
menggugurkan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita belum bisa menjadi penguasa atau penentu dalam kehidupan publik, terutama dalam masalah politik dan ekonomi di bumi Allah ini. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara kamu bahwa Allah pasti akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Surat An-Nuh ayat 55. Kenapa kita belum bisa menjadi khalifah, penguasa, penentu dalam kehidupan di dunia ini? Boleh jadi kita belum menghayati dari ritual-ritual yang diajarkan oleh Islam. Sebagaimana yang kita sudah ketahui, ayat tentang puasa yang kita bacakan di awal tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sejauh yang saya ketahui, belum ditemukan ayat Al-Quran tentang ritual formal di dalam Islam, dalam Arkanul Islam. Redaksi ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu dan diakhiri dengan la'allakum tattaqun, kecuali hanya ayat tentang puasa Ramadan. Ayat tentang puasa Ramadan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu dan diakhiri dengan la'allakum tattaqun dalam redaksi berbentuk muta'addi atau kalimat fasih, di mana fi'ilnya tidak secara nyata disebutkan. Diawalinya dengan ya ayyuhalladzina amanu karena untuk kewajiban berpuasa ini manusia itu berat karena di dalam waktu yang relatif lama. Salat misalnya hanya larangan makan minum berhubungan suami istri beberapa saat saja. Haji tidak dilarang makan dan minum, hanya hubungan suami istri dalam beberapa waktu. Zakat tidak ada larangan makan minum dan berhubungan suami istri sama sekali padanya. Makanya puasa itu disinonimkan dengan kata sabar, yaitu kemampuan menahan dan mengendalikan diri yang prima. Ketika manusia berhasil menunaikan ibadah puasa atau sabar, makanya Allah berkata, puasa itu untukku dan aku akan membalasinya serta balasannya tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Redaksi ayat muta'addi, fi'ilnya disembunyikan kutiba alaikum. Hal ini mempunyai makna bahwa puasa itu selain diwajibkan oleh Allah, juga diri kita punya kewajiban untuk berpuasa terhadap diri sendiri, agar kita sehat lahir dan batin. Makanya Nabi katakan, sumu tasihu. Selain untuk sehat lahir dan batin, puasa adalah untuk mampu mengendalikan dan mengontrol diri sendiri dari sifat-sifat alamiah dan kebinatangan, yaitu sifat nasut, untuk naik ke tingkat malakut dan lahut, yaitu meneladani malaikat dan Allah yang tidak makan, tidak minum, dan tidak beristri, serta bersih dari noda-noda kematerian atau keduniaan. Kata la'allakum tattaqun adalah redaksi taraji, bukan tamani. Artinya, dengan berpuasa, kita akan berproses menjadi insan yang takwa. Dengan catatan puasa tidak hanya sekedar menahan haus lapar hubungan suami istri di siang hari, tetapi betul-betul menghayati dan mengamalkan eksoteris dan esoteris dari ibadah puasa. Karena itu, takwa sebagai tujuan puasa adalah predikat yang paling mulia di sisi Allah,
inna akramakum indallahi atqakum. Secara umum, puasa adalah meninggalkan makan, minum, hubungan seksual, dan segala yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat ikhlas karena Allah, yaitu selama lebih kurang 12-14 jam jika menggunakan durasi puasa di Indonesia. Ternyata dengan tidak makan dan minum tak hanya membuat tubuh jadi lebih tak berenergi, namun juga mengubah ritme sirkadian, yaitu jam internal tubuh yang mengatur proses dan fungsi tubuh, misalnya jam tidur dan jam bangun. Hal ini berdampak pada fungsi metabolisme dan endokrin, juga menyebabkan penurunan hidrasi, keseimbangan cairan tubuh, glukosa darah, dan suhu tubuh. Secara kolektif, perubahan-perubahan ini dapat menyebabkan gangguan fisiologis dan psikologis yang dapat berdampak buruk pada fungsi seksualitas. Penelitian Raid Talib dan teman-teman tahun 2015 tentang hubungan antara puasa dengan libido. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara puasa dengan libido. Hasilnya, berpuasa dapat menurunkan secara signifikan hasrat seksualitas, frekuensi berhubungan seks, dan kadar serum hormon pada laki-laki. Karena itu, ketika orang berpuasa, maka akan dapat menurunkan keinginan atau hasrat terhadap lawan jenis. Dan masalah ini sepanjang sejarah adalah masalah yang sangat krusial. Tidak jarang orang membunuh dan melakukan segala hal yang tidak baik dan keji demi untuk memperoleh hal-hal yang bersifat seksualitas ini. Karena itu, dengan kita berpuasa, itu akan kita bisa mengendalikan diri kita dari dorongan makan minum dan dorongan seksualitas. Dan dorongan keduanya ini akan membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, menghalalkan cara untuk memperoleh hal itu. Kaum muslimin, sejatinya sebagai muslim yang telah setiap tahun menunaikan ibadah puasa Ramadan akan mampu melahirkan insan-insan yang tidak berperilaku pembohong atau pendusta, licik, rakus, serakah, bulus, egois, dan lacur. Tetapi fenomena hari ini kita lihat terutama ketika kita melaksanakan pesta demokrasi, dan hari ini perilaku yang kita tonton adalah perilaku pendusta, licik, rakus, serakah, bulus, dan lacur. Karena itu, puasa yang kita lakukan selama ini masih jauh dari perilaku-perilaku yang diharapkan oleh buah puasa itu. Kita berharap karena habis Ramadan nanti kita akan melaksanakan pilkada serentak se-Indonesia. Mudah-mudahan puasa kita kali ini, pilkada yang diawali dengan kita training di bulan puasa ini, membentuk pengendalian hawa nafsu dan seksualitas kita. Nafsu ingin berkuasa secara rakus, secara licik, secara bulus. Mudah-mudahan bisa kita bentuk menjadi insan-insan yang jujur, amanah, adil, berintegritas, dan punya harga diri. Semoga Allah membimbing
jalan hidup kita semua menjadi insan-insan yang muttaqin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah memberikan maghfirah, memberikan rahmah, memberikan berkah kepada kita menjalankan bulan suci Ramadan. Amin ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.